Gimana ceritanya? Dia yang rencanain buat bunuh istrinya sendiri, tapi malah dia yang meninggal. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hai, ada lagi nih kasus tentang tewasnya TNI ya. Kalau kemarin akhir-akhir ini kita selalu bahas tentang Brigadir J sama Baradae itu. Pihak kepolisian. Nah, sekarang ada anggota lagi, tapi bukan kepolisian. Ini TNI guys, tentara gitu. Kabarnya ada seorang tentara yang berniat untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri. Tapi malah dia yang meninggal dunia. Kenapa bisa seperti itu? Let's go kita bahas. Di sini Let's Go bakal bahas kronologinya aja ya. Untuk update selanjutnya, Let's Go bakal bahas detail-detailnya. Jadi kronologinya ini ada seorang TNI, anggota TNI itu Kopda Muslimin namanya. Nah, dia nih punya seorang istri guys. Nah, dari CCTV yang beredar, CCTV yang ini, itu tuh ada seorang istri lagi jalan sama anaknya naik motor gitu. Di CCTV ini tuh terlihat ada seorang ibu-ibu bawa anak naik motor. Ini kayaknya sih dari tempat sama waktu kayaknya habis pulang sekolah gitu. Dan lagi di perjalanan habis naik motor kan biasa ya ibu-ibu naik motor pelan-pelan gitu. Nah dari belakang tiba-tiba ada yang nyalip nih. Seng gitu. Ada sekitar 2 orang dari CCTV ini ya orang ini itu tuh nyalip si ibu-ibu ini. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Si 2 orang ini langsung nembak ngeluarin pistol tembak perutnya si ibu-ibu ini. Nah kebetulan yang terkena tembakan itu perutnya ya itu. Jadi dari samping langsung lihat ke belakang langsung ditembak gitu sama 2 orang ini. Tapi sebenarnya mereka ini nggak cuma berdua. Ternyata ada 2 orang lagi yang nunggu di depan. Nah mereka kan berempat nih komplotannya. 2 orang ini ngeliat tuh keadaan ada orang nggak nih, apa aman nih jalanannya buat kita lakukan eksekusi. Nah, dilihat juga dari CCTV ini, mereka tuh lagi koordinasi, telepon-teleponan sama seseorang. Nah, seseorang ini siapa ya? Nah, pas ada di kejadian, ibu-ibunya tertembak, itu semua orang langsung nolongin cepet-cepet. Nah, karena ada banyak CCTV ya, CCTV ini kan tersebar, langsung ke media publik lah. Banyak orang yang mengecam penembakan ini. Nih orang nih siapa? Kok tega-tega banget bisa nembakin ibu-ibu yang lagi jemput anaknya sekolah? Tunggu anaknya pulang dulu lah. Enggak. Ini maksudnya kok tega banget nih, ibu-ibu yang nggak berdaya, berani-beraninya bisa-bisanya ditembak. Apalagi ibu-ibu ini siapa? Bukan orang-orang terkenal atau orang-orang yang mempunyai pangkat atas gitu loh. Kalau ketua partai agak sedikit masuk akal. Ya? Loh, siapa ketua partai yang ibu-ibu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nggak tahu. Bingung nih, kenapa alasan apa? Apakah ada dendam? Apakah ini pencopetan atau perampokan atau begal? Ini tuh nggak tahu. Jadi semua orang mengkecam kelakuan dari penembak ini. Nah, ternyata setelah diselidiki sama kepolisian, penembak ini ternyata adalah orang bayaran. Nah, siapa yang membayar mereka? Kalian kaget banget sini. Jadi skenarionya nih, ada orang yang membayar beberapa orang untuk menembak ibu-ibu. Dan ternyata yang ditembak ini adalah istrinya. Alias yang menyewa orang-orang ini adalah suaminya sendiri. Kok bisa ya? Kalian harus tahu, ini adalah wajah suaminya. Nah, sekarang sudah almarhum. Dia adalah Kopda Muslimin. Dia adalah TNI. Bayangin aja, tentara TNI bisa-bisanya nyewa pembunuh bayaran. Itu buat menghabisi istrinya sendiri. Penegak keadilan menyewa seorang kriminal untuk menghabisi istrinya sendiri. Ini apa? Nah, ternyata ini tentang kasus percintaan. Wih, kasus drama percintaan lagi nih. Jadi sang suami ini, Kopda Muslimin ini diketahui punya pacar simpenan gitu. Jadi mereka udah menjalani hubungan itu selama 7 bulan. Nah, terus kenapa harus apa hubungannya sama istrinya? Nah, dia kan punya istri ya. Istrinya tuh istrinya cantik gitu dan udah punya anak juga. Nah, ternyata puber kedua mungkin atau nafsu birahi memuncak, dia tuh pengen hidup sama pacarnya dan meninggalkan istrinya dan pengen berbahagia sama pacar barunya yang udah dia jalankan hubungan itu selama 7 bulan gitu. Nah, tapi kagetnya dia tuh dapat berita bahwa istrinya tertembak. Langsung sang suami ini bergegas nganterin istrinya tuh ke rumah sakit. Dirawatlah istrinya di rumah sakit ini gitu. Di sini masih belum ketahuan ya bahwa dia adalah orang yang menyewa pembunuh bayaran ini. Tapi menyayangkan lagi ya, waktu dia nganterin istrinya ke rumah sakit, istrinya kan lagi ditanganin sama dokter nih, lagi dirawat lah. Nah, habis itu dia keluar nih, bukannya beli makan atau apa gitu, dia malah ngambil uang.
ngambil uangnya itu dikasih ke eksekutor. Pada hari itu juga, pada saat istrinya lagi dirawat di rumah sakit. Nah, kalian harus tahu berapa sang eksekutor ini dibayar. Nah, jadi si TNI ini tuh bayar 120 juta buat eksekutor ini gitu. Tapi yang mirisnya lagi ya, uang ini bukan uangnya sendiri. Itu tuh uang didapat dari mertua alias orang tua sang istri. Bayangin nggak? Apa mertuanya ikut andil juga dalam rencana pembunuhan ini? Enggak ternyata guys. Jadi sang suami ini bilang bahwa dia tuh butuh uang buat biaya rumah sakit. Sang istri ini lagi di rumah sakit gitu, terkena musibah. Jadi kasihlah uang. Sampai 210 juta, bayangin dong. Ini akhirnya 210 juta ini uangnya itu dikasih 120 juta ke sang eksekutor. 90 jutanya diambil sendiri. Katanya sih motifnya ini buat kabur gitu, atau buat mungkin tinggal sama si pacar barunya. Ini udah rencanain pembunuhan, korupsi lagi, nilep lagi. Dan gak keadilan lagi loh. Dan ini bukan percobaan pertama sang suami melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa sang istri. Dia tuh udah sekarang ini sampai 4 kali. Yang pertama, sang suami pernah coba buat jadi pura-pura maling gitu. Pura-pura maling. Pura-pura jadi maling gitu untuk menghabisi nyawa sang istri, gagal. Pernah juga mau diracun, gagal juga. Pernah juga disantet ke dukun. Jadi pernah ke dukun terus menggunakan dukun buat santet sang istrinya, gagal juga. Ini dukun palsu ya, untung dibongkar sama sulap merah apa gimana nih. Lalu ini percobaan keempat, dan alhamdulillahnya gagal juga gitu loh. Setelah kelar menjalankan istrinya, udah bayar para eksekutor, nah akhirnya sang suami ini itu pergi sama simpenannya, sama pacarnya, itu ke daerah Wonosobo. Nah dia tuh pengen, oke, kita hidup baru di sini di Wonosobo, kita bakal tinggal berdua di sini. Nah, si pacar kan bingung ya, kenapa bisa tinggal berdua di sini? Apakah kamu udah cerai atau udah pisah apa gimana? Nah, ternyata dia bilang gini, kamu tenang aja, kita tinggal berdua di Wonosobo, nggak bakal ada yang ganggu kita karena aku baru aja menyuruh orang buat nembak istriku. Nah. Apakah kalian kira mereka akan hidup berdua dan berbahagia? Enggak. Ternyata pacarnya nih kaget. Dia malah bilang, aku nggak mau tinggal sama kamu gitu. Karena kemungkinannya bisa terjadi sama dia kan. Kalau ini bisa terjadi sama istrinya, dia dapat pacar baru, istrinya ditembak, dan akhirnya dia tinggal berdua sama pacar barunya ini akan bisa terulang lagi. Dia tinggal sama pacar barunya, mungkin ketemu dedek-dedek gemes. Nah, dia pengen tinggal sama dedek gemes, pacarnya disikat. Bisa terjadi. Ya nggak mau lah pacarnya udah masuk dalam tindakan kriminal gitu. Walaupun dia tahu bahwa sang pacar ini, yang cowok ini tuh TNI gitu. Akhirnya nggak mau, dicampakan lah si TNI ini, dicampakan gitu. Akhirnya karena kesel banget, akhirnya dia ninggalin pacarnya di Wonosobo sendirian gitu. Dan dia pulang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya itu di Kendal. Nah, tapi tragisnya, tanggal 28 Juli kemarin dia ditemukan meninggal dunia. Nah, kabarnya dia meninggal dunia karena apa? Karena menenggak racun alias mau bunuh diri gitu. Kok bisa? Pas saat balik ke rumah orang tuanya, dia menyesal, dia menangis, dia cerita semuanya sama orang tuanya, bahkan dia ceritain kejadiannya dia untuk nembak istrinya gitu. Tapi sang orang tua ini bilang, kamu tuh udah lakuin hal yang salah, lebih baik kamu nyerahin diri aja gitu. Nyerahin diri ke teman-teman kamu. Tapi dia tuh nggak mau ya. Akhirnya yang terjadi apa? Di dugaan sementara adalah dia frustasi, dia merasa bersalah, dia menyesal, dan malu juga gitu. Udah nembak istrinya, minjem duit mertuanya, ditolak pacarnya, pulang ke rumah disuruh lapor polisi dan mengakui perbuatannya. Itu kan tekanan banget. Akhirnya dia memutuskan untuk menenggak minuman beracun gitu. Aku nggak tahu minuman beracunnya apa, mungkin Superpel atau mungkin Rinso atau mungkin Baygon. Nah ini nggak tahu karena dia tuh sempat muntah-muntah banget sebelumnya. Dia izin ke kamar mandi, terus muntah-muntah, akhirnya meninggal dunia. Dunia perpolisian dan per TNI ini sedang nggak baik-baik aja. Dimana kasus Brigadir J belum terungkap sepenuhnya, sekarang TNI ini lagi ada kabar duka juga. Nah, aku nggak tahu nih, apakah kabar duka ini beneran kronologi tersebut yang terjadi atau ada kronologi lain. Sekarang masih akan diotopsi jenazahnya dan masih dicari penyidikannya. Mungkin kalau viral banget akan diselidiki lebih dalam, tapi kalau nggak viral banget ya mungkin kronologi awal yang bakal jadi putusan pengadilan. Tapi yang jadi pertanyaan Let's-Go, gimana perasaan istrinya ya ketika tahu bahwa aku ditembak suamiku sendiri. Suamiku sendiri membayar orang dengan uang dari orang tuaku sendiri. Wah, ini kan kaget, shock, nangis, sedih. Wah, hancur lebur banget lah gitu. Jadi itu dia cerita yang Let's-Go kasih tentang keadaan TNI yang nggak baik-baik aja. Belum finish dari masalah Brigadir J Baradae, sekarang ada kasus TNI lagi.
Tapi karena ini kasus percintaan ya, mungkin kalau kita sangkut pautkan dengan kasus Brigadir J, bisa masuk akal semuanya karena kalau udah mengenai cinta gitu, walaupun dia polisi, TNI, kalau udah bermasalah sama hati ya, cinta, sensitif, apapun bisa dilakuin gitu. Akal sehat udah bablas, hilang gitu. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.